Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di event UI UX kali ini, yaitu sharing session dengan mengambil judul Animate Better with Smart Animate. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini pematerinya itu sendiri yaitu ada Lutfiah Mufidah, dan satunya lagi ada Taswiyah Masya Nur. Nah, pasti udah nggak sabar lagi ya. Tapi mungkin sebelum itu kita sapa-sapa aja kali ya pemateri kita pada sharing session part 2 ini. Mungkin yang pertama langsung aja kita tanya sama Lutfiah. Halo Lutfiah, apa kabarnya nih? Halo Kak Gandhi, Alhamdulillah baik. Kak Gandhi gimana? Oke, aku sendiri alhamdulillah baik juga. Nah, mungkin aku ada pertanyaan sedikit. Kira-kira persiapan untuk materi kali ini mempersiapkannya berapa lama nih, Via? Kira-kira sekitar 2 minggu kali ya. Termasuk agak lama juga karena nyambil tugas kuliah nggak habis-habis soalnya. Oke, oke teman-teman. Sebenarnya aku udah lihat sih materinya sedikit. Nah, menurut aku keren abis. Nah, terus untuk teman-teman jadi nanti tolong untuk disimak materi yang disampaikan oleh teman-teman kita pemateri nanti. Tapi mungkin sebelum itu kita masuk ke dokumentasi aja kali ya, karena mumpung masih banyak nih teman-temannya. Untuk dokumentasi ini akan dibantu oleh Deka. Oke, halo Deka. Mungkin boleh silakan dipandu Deka. Oke, terima kasih untuk Deka. Oke, mungkin langsung aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke materi, yang mana materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman kita, Lutfiah. Oke, halo Lutfiah, mungkin boleh langsung disampaikan materi. Oke, makasih Kak Gandhi atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama aku perkenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin aku Lutfi Vida atau biasa dipanggil Via. Aku dari UI UX Team. Dan alhamdulillah hari ini diamanahkan untuk jadi speaker di UI UX Sharing Session part 2. Dan juga pastinya aku nggak sendirian hari ini karena ditemenin sama partnerku, Taswiyah Marsyahnur. Mungkin Taswiyah bisa say hi dulu. Halo teman-teman Kak Laka. Oke. Aku izin share screen ya, Kak Gandhi. Oke, Oke, jadi hari ini bentar. Ya. Oke, jadi hari ini aku sama Taswiyah bakal ngebahas tentang basic salah satu fitur animasi di software Figma nih, yaitu Smart Animate. Mungkin buat teman-teman yang udah familiar sama software Figma atau memang minat di bidang desain, udah kenal nih sama yang namanya Smart Animate atau bahkan udah sering pakai fitur Smart Animate ini sendiri. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau sama sekali belum pernah dengar tentang Smart Animate itu, no worries karena aku sama Taswiyah hari ini bakal bahas Smart Animate dari awal.
Jadi we'll make sure that we're on the same boat dulu. Jadi pas praktek nanti kalian tetap bisa ngikutin. Jadi mungkin langsung masuk ke materi aja. Jadi what is Smart Animate? Nah, apa itu Smart Animate itu? Jadi Smart Animate itu sendiri kalau di sini a transition type that automatically animates similar objects and improves existing transitions. Jadi kalau diartiin, Smart Animate itu sendiri adalah sebuah tipe transisi yang bakal secara otomatis menganimasikan objek-objek yang mirip atau identical dari beberapa frame atau layer dan mengembangkan dan juga memperbaiki transisi-transisi yang sudah ada. Nah, transisi-transisi yang sudah ada ini dimaksudkan kayak transisi sebelum Smart Animate dibuat. Kayak misalnya transisi instant, dissolve, push, dan pull itu karena transisinya masih kontras dan belum natural dan juga masih kurang enak dilihat, jadi dibuatlah Smart Animate ini biar animasi kita yang kita buat lebih enak dilihat aja. Terus buat lebih jelasnya, ini aku ada contoh dari Smart Animate itu sendiri. Jadi ini ada 3 frame. Kita fokus di frame yang sebelah kiri dulu, 2 frame ini. Jadi di sini ada 2 frame yang secara gamblang atau secara garis besarnya bisa kita anggap frame yang identical atau mirip nih. Sama-sama warna putih, ukurannya juga sama, dan juga sama-sama punya objek di dalamnya, yaitu persegi ini. Nah, tapi juga ada perbedaannya nih di 2 frame ini. Dari ukuran persegi ini, yang satunya kecil dan satunya lebih besar gitu. Nah, kalau dengan Smart Animate, ini kan frame-nya sama nih, mirip. Tapi karena ada perbedaan itu nggak masalah sih sebenarnya kalau pakai Smart Animate. Karena kalau pakai Smart Animate, dia bakal menyesuaikan dengan persamaan dan perbedaan dari kedua frame ini. Dan kalau kita udah nge-aplikasiin Smart Animate di 2 frame ini, maka bakal ngasilin efek transisi kayak gini. Jadi efek animasinya bakal memberi kesan kayak perpindahan dari frame 1 ke frame 2 dan sebaliknya itu, jadi ada efek membesar dan mengecil gitu. Lanjut, how does Smart Animate work? Gimana sih cara kerja Smart Animate itu sendiri gitu? Jadi cara kerjanya sendiri itu terbagi jadi 3 steps. Jadi di step pertama, Smart Animate looks for matching layers. Jadi di tahap ini Figma bakal nyari dulu layer atau frame mana aja nih yang punya kemiripan baik di penamaan, di urutan atau hierarki antara satu sama lain frame gitu. Terus kalau udah lanjut ke cara kerja ke tahap yang kedua, yaitu recognizes difference. Jadi sama kayak yang udah aku bahas di contoh sebelumnya, di sini Figma bakal ngedeteksi perbedaan objek-objek dari frame atau layer-layer yang mirip tadi, yang udah disamain dulu tadi kan, matching layers. Terus kalau perbedaannya udah kedeteksi, lanjut ke step terakhir, yaitu animates layers between frames in a prototype. Nah, di tahap terakhir ini, Smart Animate bakal secara otomatis nge-aplikasiin efek animasi ke frame-frame tersebut yang tadi ya. Terus efek animasi ini juga udah disesuaikan sama persamaan dan perbedaan yang udah ditemuin sebelumnya. Dan dalam bentuk prototype. Terus what can we replicate by using Smart Animate? Apa sih yang bisa kita tiru atau kita replika, bahkan kita buat ulang dengan menggunakan Smart Animate ini. Nah, jadi sebelum adanya Smart Animate ini, mungkin orang-orang dulu atau desainer aplikasi gitu atau website bikin beberapa desain fitur-fitur itu menggunakan cara lama dan mungkin prosesnya agak susah dan makan banyak waktu. Nah, tapi semenjak ada Smart Animate ini, jadi memudahkan kita dalam membuat beberapa desain-desain fitur tersebut. Nah, desain-desain fitur itu
Antaranya kayak loading sequences. Nah, yang mana pasti sering kita jumpain kalau kita akses aplikasi atau website, kita pasti ketemu kayak loading bar gitu atau loading circular sequence. Pasti sering banget nih ketemu loading sequences. Terus ada parallax scrolling, terus touch gestures kayak drag, swipe atau long press gitu. Terus ada juga sliders, toggles buat kita yang misalnya mau bikin desain list gitu, tapi yang bisa di-minimize atau maximize juga bisa. Terus ada switches, mungkin kayak tombol on and off yang biasa kita temuin di settings mungkin. Terus ada expanding content, kayak show less or show more. Terus yang terakhir ada fitur pull to refresh, yang mana pasti dari teman-teman juga udah hampir tiap hari nih pakai fitur ini, karena kita kalau akses atau pakai social media platform kayak Twitter atau Instagram pasti pakai fitur pull to refresh untuk refresh feeds kita. Nah, dari beberapa desain fitur ini dan masih banyak lagi sebenarnya, kita bisa bikin semua ini pakai Smart Animate. Nah, contohnya gini. Kalau ini sliders, ini touch gestures, ini parallax scrolling namanya, ini juga. Ini sliders, touch gestures juga. Nah, ini expanding content. Oke. Nah, di Smart Animate juga ada beberapa supported properties atau basic properties yang disupport sama Smart Animate. Nah, propertiesnya ini ada 5. Jadi yang pertama itu ada scale. If an object changes in size between frames, Figma will animate it shrinking or growing. Jadi ini contohnya sama kayak yang di awal tadi yang aku bahas. Jadi ini ada 2 frame lagi, sama, identical, mirip, yang beda cuman dari ukuran objeknya aja. Yang frame 1 ini lebih kecil lingkarannya, yang frame 2 lebih besar. Nah, kalau digabungin dan dikasih Smart Animate, bakal ngasilin efek transisi kayak gini, shrinking or growing. Jadi vice versa gitu efeknya. Terus selanjutnya ada position. Figma recognizes if an object's location, the X and Y coordinates have changed. It will then animate the object moving from its current position to its position in the destination frame. Nah, jadi selain Smart Animate bisa ngedeteksi perbedaan ukuran dari objek, dia juga bisa ngedeteksi perubahan posisi dari objek itu sendiri. Nah, kayak di sini contohnya ada 2 frame lagi, yang identical lagi, yang mirip banget, cuman beda di posisi si indicator ini yang berbentuk lingkaran. Di frame 1 dia posisinya di atas, sedangkan di frame 2 posisinya dia di bawah. Nah, kalau kita pakai Smart Animate, dia bakal create efek kayak gini, efek transisi. Jadi kesannya indikatornya jalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, karena juga si Smart Animate ini sifatnya adaptable, jadi dia tetap menyesuaikan sama si objeknya. Jadi kalau misalnya posisi si objek ini yang frame-nya di atas, tapi yang di frame 2 kita ganti jadi di tengah, kalau kita aplikasiin Smart Animate lagi, si efek transisinya bakal berubah. Jadi dari atas ke tengah, dari tengah ke atas. Jadi tetap menyesuaikan aja gitu. Terus selanjutnya ada opacity atau transparency nih. Smart Animate can also recognize a layer or object's opacity. You can adjust opacity to make an object to appear or disappear between frames. Nah, kalau di sini ada 2 contoh lagi, 2 frame lagi nih yang sama-sama tabung, tapi bedanya ini kosong dan ini ada isinya, ada air kita. Nah, jadi yang di frame 1 ini kita asumsikan objek yang di dalamnya ini ada tapi opacity-nya 0%. Dan juga di sini ada gambar air atau water indicator. Nah, di sini opacity-nya 100%. Sementara untuk frame kedua, objeknya kita rubah jadi opacity-nya jadi 100. Sementara yang ini kita jadiin 0.
Nah, kalau kita aplikasiin Smart Animate di kedua frame ini, jadinya bakal hasilin efek transisi kayak gini. Jadi kesannya airnya di sini dituangin ke dalam tabung ini. Nah, balik lagi karena adaptable, jadi adaptable dan sesuai keinginan sih ini. Jadi kita bisa dibalik. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin tabung yang penuh dulu baru kosong, itu bisa juga. Selanjutnya ada rotation. Nah, Smart Animate also takes the layers rotation and orientation into account. Nah, si Smart Animate ini juga sesudah yang tadi masih banyak nih sebenarnya yang bisa dideteksi sama si Smart Animate. Salah satunya rotation. Nah, jadi kalau misalnya ada objek-objek yang di-rotate secara vertikal atau horizontal, Smart Animate bakal ngedetect itu dan langsung bikin animasinya atau bikin efek transisinya secara langsung ngikutin dengan rotasi objek itu. Kayak di sini contohnya ada 2 frame lagi isinya collages gitu. Yang frame 1 posisinya kayak normal pada kayak ini collages pada umumnya. Terus kalau yang untuk frame kedua collagesnya sebenarnya sama tapi di-rotate secara vertikal ini. Jadi kalau dipakein Smart Animate bakal munculin efek transisi kayak gini. Nah, dia muter gini karena dia ngikutin si objeknya diputer secara vertikal. Jadi dia efeknya juga diputer secara vertikal. Yang terakhir, fill atau fill color. Figma will smart animate any changes to an object's fill. This allows you to animate changes between solid colors, gradients, and even image fills. Nah, jadi si Smart Animate juga bakal ngedeteksi nih kalau ada perubahan warna dari si perubahan warna atau isi dari si objek itu sendiri, mau itu warna atau gradasi atau ini atau gambar. Kalau misalnya si objek itu kita isi dengan image, dia bakal ngedeteksi. Nah, contohnya kayak si 2 frame ini. Pada frame 1 kan ini ada grafik warnanya biru dan posisinya condong ke kanan. Sedangkan kalau frame 2 ini grafiknya warna hijau dan posisinya condong ke kiri. Nah, kalau kita pakai Smart Animate, ini bakal ngasilin efek transisi kayak gini. Jadi dia turun naik gini, nyesuaiin dari posisi yang frame 1 ke frame 2. Terus warnanya juga berubah secara perlahan kayak gini. Terus smooth banget hasil transisi yang di-create sama si Smart Animate ini. Oke, mungkin kalau untuk materinya segitu dulu. Kita habis ini langsung praktek buat basic properties yang barusan aku sampaikan ini, yang 5. Terus sama kita bakal bikin salah satu desain fitur yang bisa kita tiru tadi, yaitu loading sequence. Jadi buat teman-teman yang PC or laptopnya available, mungkin bisa langsung buka aplikasi Figma-nya, atau mungkin di web browser juga boleh. Oke, ini udah pada buka Figma semua belum? Mungkin udah ya. OTW, Kak. Oke. Ditunggu. Oke, Kak Paras. mungkin aku tunggu sekitar kayak 14:29 ya, kita mulai. Kalau udah buka Figma-nya, bisa langsung create new design file aja, terus langsung bikin title-nya dulu, praktek basic Smart Animate, kayak gini.
Oke, udah jam 14.29 ya. Mungkin kita langsung aja. Jadi pertama-tama kita bakal bikin yang scale dulu. Kayak gini. Yang kayak tadi. Jadi kita awalnya bikin frame dulu. Terserah mau ukurannya berapa kali berapa, tapi aku milih 208 kali 208. Bentuknya persegi ya, simetrik. Terus habis itu kita bikin shape lingkaran, tapi terserah kalian juga mau shape apa. Kalau aku di sini milih lingkaran aja. Terus kita align di tengah. Kalau udah gini, kita langsung duplicate aja. Ctrl C, Ctrl V, copy paste kayak biasa. Kalau udah gini, di frame yang duplikat tadi kita ganti nih ukuran si shape-nya jadi lebih besar kayak gini. Kita lebih gede lagi. Tengahin. Nah kalau udah gini tinggal kita aplikasiin aja si Smart Animate tadi. Nah jadi kita klik di nama frame-nya, terus kita ke prototype, terus klik aja interactions ini, terus klik ininya biarin on click aja, terus yang arrow ini kita pilih navigate to, terus tujuannya ke frame 14. Kalau kalian mungkin frame 2 ya, kalau di aku frame 14. Menyesuaikan aja frame 14, terus nah di animation ini baru kita pilih si Smart Animate tadi. Nah, untuk yang ini terserah kalian sebenarnya mau is in, is out, atau is in and out, tapi karena kita nantinya mau bikin kayak gini, dianya bolak-balik, jadi enakan pakai is in and out aja, terus transisinya menyesuaikan sesuai keinginan, tapi kalau aku biarin aja 300 milisecond. Terus kalau udah ada arrow ini nandain kalau transisi interaction-nya udah dibuat, terus kita lakuin hal yang sama di frame yang kedua. Yang ini sama aja interactions, klik, terus yang ini navigate to ke frame yang satu. Ininya Smart Animate, is in and out. Oke. Kalau udah gini tinggal kita play prototype-nya. Ini tuh kayak gini. Mungkin ini untuk beberapa orang kecepatan, transisinya bisa disesuaikan aja sama yang waktunya tadi. Oh iya, lupa dikasih warna ya. Kasih warna dulu. Terus lanjut ke ini, position, ke properties yang position. Kita bikin frame lagi. Kalau udah, kita bikin objek rectangle aja. Terserah ukurannya mau berapa. Mau persegi atau persegi panjang, terserah. Terus posisiin di kiri. Sebenarnya terserah kalian mau, karena mau berpindah-pindah kayak gini nantinya. Kayak gini. Yang mau kita bikin kali ini. Kalian terserah mau dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Terserah. Sesuai selera aja. Tapi kalau aku dari kiri ke kanan aja. Nah, kalau udah kita kasih warna dulu. Udah, kita duplicate lagi frame yang ini. Nah, kalau udah tinggal kita pindahin aja nih posisi si perseginya ke kanan. Udah, kalau gini tinggal masukin Smart Animate-nya. Prototype lagi, interactions, klik, ininya navigate to ke frame yang ini. Tetap Smart Animate, terus is in and out, terus 300 milisecond aja. Ini juga sama. Oke. Kalau udah tinggal play prototype lagi. Hasilnya bakal kayak gini nih, pindah-pindah. Oke. Lanjutnya kita bakal bikin yang
opacity atau transparansi nih. Jadi kita bikin frame lagi. Oke, bikin objeknya terserah aku segitiga di sini. Segitiga ditengahin. Terus kasih warna biru. Biru. Terus kalau udah kita duplicate lagi kayak yang sebelumnya. Terus tinggal, nah ini terserah kalian mau dari pudar ke terang atau terang ke pudar. Jadi kalau aku di sini mau dari terang ke pudar. Jadi yang ini si opacity-nya tetap aku 100%-in. Nah kalau yang di frame kedua aku turunin jadi sekitar 25%. Kayak ini. Nah, jadi kalau udah kayak gini, tinggal masukin Smart Animate lagi. Jadi ke prototype lagi, sama aja, klik ini navigate to ke frame 18. Terus animation-nya Smart Animate, in and out masih 300 millisecond juga. Nah, ini juga sama, balik ke sini, klik navigate to ke frame pertama, 17. Terus Smart Animate, in and out. Terus kita tinggal play prototype-nya. Kalau diklik, nah jadi pudar, terus terang lagi, pudar, terang lagi. Oke. Lanjut ke properties yang keempat, itu rotation ya. Ya, rotation. Kita bikin frame lagi. Di situ aku mau pakai shape star aja biar rotationnya kelihatan. Udah ditengahin lagi, kasih warna. Setelah itu kita duplicate lagi kayak tadi. Nah ini kan rotation, jadi kita rotate nih. Terserah kalian mau flip vertical kayak gini atau mau rotate sendiri kayak gini, manual boleh. Tapi aku mau rotate kayak gini aja sampai 165 derajat biar putarannya kelihatan nih. Terus habis itu kita langsung applicate di Smart Animate aja, langsung interaction kayak tadi, klik di frame-nya, on click ke navigate to ke frame yang ini, frame 20, terus Smart Animate, ininya as in and out. Nah durasinya kalau buat yang rotation aku prefer pakai yang lebih lama, jadi sekitar 1000 millisecond, jadi lebih kelihatan proses dia muternya, jadi nggak kecepatan gitu. Terus ini juga sama, navigate to ke frame pertama, terus Animate, as in and out, nya 1000 juga. Dari prototype, jadi hasilnya kayak gini. Tuh. Bentar. Oke, lanjut kita ke yang terakhir, itu ini fill color, jadi perubahan warna. Kita bikin frame lagi. Nah, kita bikin shape lagi. Shape-nya aku mau segi 5. Ini jadi bikin segitiga dulu, terus tinggal atur sudutnya ada berapa? 5. Tuh, jadi segi 5. Di sini kita tengahin, kasih warna lagi. Ini. Terus frame ini kita duplicate lagi, kayak gini. Terus yang ini karena fill color, perubahan warna, jadi kita ganti warnanya. Jadi warna hijau. Nah, kalau udah tinggal kasih Smart Animate. Klik frame-nya, prototype, interactions lagi. Sama aja.
begitu ke frame ini. Oke, Smart Animate, as in and out, terus 300 milisecond tetap ya. Ini juga sama frame 21. Oke, udah kayak gini. Tinggal kita play prototype, nanti hasilnya kayak gini. Tuh, perubahannya tuh halus ya. Nggak yang kontras banget tiba-tiba berubah gitu. Nah, karena propertiesnya udah, 5 properties ini, kita lanjut ke yang paling terakhir banget nih. Desain fitur loading sequence. Nah, jadi ya di sini contohnya basic banget sih, belum kayak realistis yang kayak sering kita lihat-lihat di website atau di aplikasi. Nah, jadi aku mau recreate yang lebih mendingan tampilannya. Jadi bikin frame dulu kita. Mungkin lebih besar kayak gini. Terus kita udah bikin frame, kita kita bikin shape lagi rectangle. Terserah mau ukurannya segimana, menyesuaikan aja. Terus kalau udah gini, kita tengahin. Terus kalau sekarang kan banyak yang di cornernya tuh rounded ya, atau sudutnya tuh nggak tajam gini. Kita tumpulin, kasih 15 di sini, di corner radiusnya. 15, terus kita bikin shape satu lagi, kecil aja. Kita ganti warnanya dulu yang lebih gelap, kayak gini. Terus kita samain ukurannya sama yang ini, tingginya. Kita taruh di ujung, paling ujung. Karena kita mau kasih efek kayak ini baru mulai nih, loadingnya di sekitar 2 atau 3% gitu. Terus karena ini ujungnya masih lancip, yang di sini kita rounded dulu, bikin rounded dulu. Kita atur di sini, ada independent corners nih. Terus kita cari yang top left corner radius, terus ganti 15. Terus yang bottom left radius juga ganti 15. Jadi gini. Setelah itu kita bisa tambahin nih mau tulisan loading misalnya. Loading. Terus kita taruh di tengah, agak atasnya dikit. Kalau udah ini, loading sequence kita tinggal di duplicate aja. Mungkin yang ini bukan 2 frame ya, mungkin sekitar 3 atau 4 frame aku bikinnya. Nah, jadi yang di sini aku mau panjangin aja sampai sini, biar kesan loadingnya tuh natural gitu, nggak langsung ke 100%. Gitu. Terus, kalau udah gini, diduplicate aja lagi. Ininya ditarik lagi, si loading prosesnya, segini misalnya. Oke. Terus diduplicate lagi. Nah, kita bikin sampai finished. 100%. Nah, jangan lupa, ini kan belum rounded juga. Kita ganti nih, langsung aja di sini, 15. Tuh. Itu terus tulisannya bisa kita ganti jadi finished. Nah, dulu. Kalau udah, tinggal kita kasih Smart Animate. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, terus 3 ke 4 nanti Smart Animate-nya. Nah, kita langsung prototype, interactions. Nah, di sini bukan on click karena kita mau kasih kesan natural ya di loading sequence-nya. Jadi kita pakai after delay. Jadi ada jeda sedikit tanpa harus kita klik, dia jalan gitu. Nah, sekitar 1 milisecond aja, biar cepet gitu. Terus navigate tuh ke frame yang ini. Frame 24. Terus animation-nya tetap smart animate, terus is in and out aja, nggak apa-apa. Walaupun nggak bolak-balik. Terus biar dianya loadingnya nggak kecepatan banget, kita masukin sekitar berapa ya? Sekitar
1500 milisecond. Itu kalau udah, ini juga yang frame kedua kita kasih sama Smart Animate yang sama ya. Ini after delay, jadi kalau misalnya ini udah jalan, ini langsung otomatis jalan setelah 1 milisecond. Gitu. Kalau misalnya loading, mungkin kita kasih 800 milisecond, nggak apa sih. Biar natural aja. Navigate to ke frame yang 3. Ini. 25. Ininya tetap Smart Animate. In and out, terus ini sama aja 1500. Kalau udah, lanjut lagi, ini ke sini. Tractions, after delay lagi, ininya 800, navigate to ke 26. Ininya Smart Animate, in and out 1500. Kalau udah ini, tinggal kita play prototype-nya. Tuh, kayak gini, loading dulu, terus finish. Udah. Oke. Mungkin itu aja sih kalau buat praktik basicnya. Ini emang mudah banget karena masih basicnya. Jadi buat praktek yang implementasi Smart Animate buat di desain aplikasi, nanti bakal dipraktekin sama Taswiyah. Mungkin itu aja kalau dari aku. Makasih teman-teman buat waktunya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Mungkin aku balikin ke Gandhi ya. Oke, mantap banget ya materi yang disampaikan, bener apa yang kataku sampai tadi. Nah, tentunya bisa banget Smart Animate tadi bisa kita implementasiin di desain kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih menuju praktek penggunaan Animate yang mungkin lebih kompleks lagi, yang mana akan disampaikan oleh teman kita pada Taswiyah. Dulu, halo Taswiyah. Halo Kak Gandhi. Oke, gimana nih Wiyah? Udah siap untuk praktiknya? Insya Allah, udah siap. Oke, kalau udah siap, mungkin langsung aja Wiyah, dimulai aja praktik. Oke, makasih sebelumnya untuk Kak Gandhi atas kesempatannya. Mungkin aku izin untuk off-cam dulu. Oke. Mungkin ini udah kelihatan atau belum Kak? Oh udah. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau copyin linknya dulu ke sini. Jadi di sini aku mau mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Nama aku Taswiyah Marsyanur, aku dari UI UX team, dan di sini alhamdulillah aku dapat Mungkin langsung aja di praktek atau sharing session kali ini aku bakal ngasih implementasi dari yang basic udah dijelasin sama Kak Via tadi tentang carousel sama map yang kayak gini. Sebenarnya aku mau ngasih tahu kalau seandainya teman-teman di sini udah nguasain basic yang udah dikasih tahu sama Kak Via tadi, untuk pengimplementasian di sebuah aplikasi, baik itu di mobile ataupun di web design itu sebenarnya mudah sih. Tinggal kalian gimana caranya ngertiin konsep atau fondasi dari Smart Animation ini. Nanti kalau udah ngerti banget, itu untuk memodifikasinya lagi atau mengembangkannya lagi sekreatif kalian itu bakal lebih mudah. Mungkin langsung aja ya ke materinya. Di sini aku ada desain carousel, di mana sebenarnya aku ini nggak pakai Smart Animation sebenarnya. Cuman dia menggunakan transisi yang lumayan sering kita lihat di aplikasi mobile ataupun desain web. Mungkin kalau teman-teman mau lihat gimana transisi dari carousel ini, kayak gini. Dia cuma di slide gini doang sih, kayak gini, secara horizontal. Sebenarnya ada juga yang
vertikal sama horizontal dan vertikal. Tapi kali ini aku mau sharing yang horizontal. Mungkin teman-teman yang udah buka Figma-nya, boleh langsung copy aja sih desain yang ini atau desain yang ada di tulisan praktek di sebelah sini. Ini tinggal di copy, terus nanti kita sama-sama buat yang ininya. Mungkin sebelumnya aku mau ngejelasin dulu aplikasi apa sih yang aku buat di sini. Frame. Jadi aku ngebuat satu frame, di mana frame ini tentang gallery gitu atau art gitu ya. Jadi di art ini aku kasih beberapa kayak gambar dari orang ataupun foto, lebih ke gambar sih, ini lebih ke seni. Dan di sini bakal ada tulisan dari judul dari gambar itu sendiri, sama senimannya atau artisnya, sama likes-nya. Dan untuk di sini itu ada history dari pengguna tersebut sebelumnya udah buka apa gitu. Nah itu mungkin aku langsung aja ke sini. Aku cara pembuatannya ya. Ini teman-teman yang belum copy, boleh aja copy yang ini. Yang ini. Pertama-tama, kalau aku mau buat yang seperti ini, itu kita siapin dulu frame. Shortcut-nya itu bisa langsung pencet klik F aja, atau kalian bisa dari sini. Nih, bisa juga. Dari frame ini, aku kasih gambar. Ini di place image. Aku kasih yang ini. Oke, terus aku taruhnya di frame yang ini. Jadi dia udah ngepas gitu. Ini kan terlalu ngezoom gitu. Karena ini terlalu ngezoom, kalian bisa double klik frame yang tadi, terus fill yang crop ini. Tadi kegedean guys. Bisa dikecilin. Besar sekali. Fit. Ini masih kegedean sih. Oh. Salah berarti guys, tadi aku bukan crop tapi fit ya, maaf. Oke. Ini udah pas dianya. Oke. Karena fotonya udah aku insert di dalam frame ini, sekarang aku mau buat bagian ini nih, apa tulisan ini dari judul si gambaran tersebut atau seni artis atau apa karya dari orang tersebut, profile, foto profile, nama artisnya atau seniman tersebut sama like-nya. Pertama aku buat shape dulu sini. Oh iya lupa, di frame ini aku bakal kasih radius cornernya itu 10. Jadi dianya cornernya itu kayak rounded gitu. Terus untuk yang shape yang di dalam sini juga aku kasih radius cornernya itu 10. Mungkin teman-teman di sini kalau aku kecepatan atau apa, boleh langsung comment aja atau ada kesusahan, nanti pas di Q&A ditanyain. Ini udah aku ganti tadi warnanya jadi putih. Setelah itu aku tulis, mungkin aku copy aja dari sini. Judulnya, ini aku pakai font yang Poppins, semi bold dengan ukurannya 8. Oke, terus untuk profile sama ininya copy juga. Ini aku taruh di sini. Dan untuk like-nya juga aku copy.
Dan mungkin untuk teman-teman juga, mungkin aku mau ngasih sharing sedikit tips gitu, daripada kalian, kalau kalian nih mau buat nih kayak profile atau yang berkaitan dengan user profile gitu, terus kalian biasanya tuh, aku biasanya tuh nyari lewat Pinterest atau gimana gitu, itu kan agak ribet, kalian harus download lagi apa gimana. Caranya, ada yang namanya plugins. Pertama kalian nyediain dulu shape, terserah kalian mau shape-nya bentuk rectangle, apa star atau circle kayak gini, tapi kan biasanya kalau untuk profile itu circle kan. Terus di sini ada yang namanya nama pluginsnya itu nih, user profile. Kalian kalau belum download, kalian bisa kalau di sini bisa klik yang browse plugins in community, terus nanti search di kolom search-nya itu ini namanya user profile. Kalau udah ketemu tinggal diinstal, terus baru bisa diimplementasiin di file yang kakak edit atau pakai sekarang itu. Dia nanti bakal keluar kayak gini. Terserah kalau kakak yang ada di sini atau teman-teman yang di sini mau pilih yang female atau male atau random gitu. Sini aku insert random foto, dia bakal ngasih foto random. Jadi kita nggak usah capek-capek download dari Pinterest atau dari Unsplash atau dari manapun itu. Jadi tinggal download pluginnya aja, sediain shape, tinggal running pluginnya. Dan selanjutnya mungkin aku bakal ngebuat 3 frame yang sama. Aku bakal ngeduplicate. Oke. Di sini karena fotonya beda, aku bakal hapus dulu. Aku bakal ngelakuin hal yang sama kayak di frame 11, di aku frame 11 ya. Terus aku bakal place image. Bakal tempel di sini. Terus fit. Aku salah pencet tadi, makanya dia posisinya kayak gini. Mungkin untuk sementara kayak gini dulu. Oke. Kayaknya aku udah salah pencet, makanya dia posisinya tadi ada di sini. Terus aku kasih ini sama, mungkin aku copy aja semuanya. Atau aku copy dari sini aja. Di sini. Terus aku paste di sini. Dan untuk yang ini lakuin hal yang sama juga. Ganti aku place image terlebih dahulu di sini. Terus pakai yang ini. Mungkin aku belum hapus yang tadi. Ini aku fit, image-nya. Aku crop. Ini kegedean banget.
Oke. Udah. Ini udah aku taruh di sini dan mungkin rectangle-nya di depan. Aku tinggal ganti judulnya. Ini judulnya apa ya? Mungkin aku pakai bahasa Indonesia aja kali ya, judulnya kayak komentar. Oke. Mungkin aku bakal kasih apa ya, girl in apa ya, apa aja kali ya, aku nggak tahu juga, pokoknya ngasal aja aku kasih nama ini, terserah kalian sih, karena ini juga sebenarnya ada sih namanya, teman aku lupa, jadi maafin. Jadi aku kasih judulnya Girl in Red Scarf. Terus untuk profile dan orangnya sama like-nya mungkin aku ganti jadi 1,3. Dan untuk ininya sama. Dan kalau untuk buat kayak gini, pastiin jarak itu selalu konstan dari frame 1 ataupun dari shape 1 dengan shape yang lainnya. Di sini kan 8, berarti aku harus membuat yang ini. Itu 8 juga, ini kejauhan. Udah sama sekarang. Karena udah ada 3, kayaknya udah cukup. Tapi ini based on kalian juga sih, mau kalian mau lebih dari 4 frame atau cuma 2 frame. Tapi jarang sih kalau untuk carouselnya itu cuma 2 frame. Biasanya dia tuh lebih dari 3 frame gitu. Setelah udah kalian buat kayak gini, kalian cari di sebelah kanan ini ada tulisan auto layout, atau mau shortcutnya itu tinggal pencet Shift A aja. Dia udah ke edit atau udah di insert atau diimplementasikan di frame ini. Setelah itu untuk ininya nggak ada sih yang aku setting, jadi udah benar kayak gitu. Baru kita pindahin ke frame yang udah kita buat tadi, kayak gini. Samain tulisannya, tinggal diratain. Karena ini kepanjangan, kalian boleh nge-minimize dari frame ini sendiri dan ngepasin ke si frame dari mobile kita. Kayaknya udah, mungkin langsung aja aku ini udah sama. Mungkin langsung aja aku iniin. Nah, di sini ini bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi udah bisa di scroll secara horizontal kayak gini. Itu yang namanya carousel. Mungkin selanjutnya aku langsung aja ke bagian yang map. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, teman-teman kakak kesusahan ke bagian carousel ini gimana, atau dia kenapa nggak mau scrolling, boleh kasih tahu aku aja di kolom komen, nanti kasih di bagian Q&A. Dan untuk di bagian map, sebenarnya di bagian map ini pengimplementasiannya itu di bagian position tadi yang di basic, yang tadi dijelasin sama Kak Via. Ini itu merupakan smart animation yang position. Jadi kita cuma nyediain ini rute dari suatu map ini sama icon kita. Terus kita tinggal pindahin aja gitu, kayak icon kita dari sini ke sini. Nanti Smart Animate bakal ngasih animasi atau efek transisinya itu dengan sendirinya. Kita cuma beri instruksi doang. Sini aku kasusnya itu aku pakai Google Maps kayak gini. Mungkin aku kasih ini dulu. Jadi pertama aku kasih dulu aku mau kemananya ini. Terus aku mau dari Parkside Farmers Market ke Suki Sushi sini. Terus aku mau start navigation. Ini ada waktu tempuh dan ini ada jarak tempuhnya. Start navigation, dan
ini tuh seolah-olah memberikan kalau seandainya aplikasi yang kita buat itu otomatis ngikutin kemana kita gerak gitu. Jadi dia kayak nge-track kita mau kemana gitu. Terus kalau udah sampai dia bakal muncul tulisan arrive dan button tadi berubah jadi reset route. Kita reset lagi, nanti dia kembali lagi ke frame yang kedua gitu. Karena kalau frame pertama itu yang ini. Dan mungkin aku juga mau sharing gimana mau dapetin si background map ini. Daripada teman-teman yang ada di sini kayak capek-capek gitu kan, nge-screenshot lagi, terus buka map atau apa gitu, itu kan lumayan ngabisin waktu juga dan hasilnya nggak HD. Jadi aku mau kasih balik lagi ke plugins. Jadi kita pakai plugins yang namanya Map Cycle. Jadi kita bisa, teman-teman yang ada di Meet ini bisa download namanya Map Cycle, terus nanti dia bakal keluar kayak gini. Karena ini kan kejauhan dan sulit juga untuk membuat rute di sini. Jadi aku perbesar dia jadi 15. Jadinya dia kayak gini. Aku cari yang rutenya yang mudah dulu. Mungkin enggak berliuk-liuk. Ini sih aja. Karena udah aku create map dan jadi dia udah di copy di dalam frame yang ini. Jadi untuk selanjutnya itu di bagian ini mungkin teman-teman desain karena mungkin waktu atau apa langsung copy aja nggak apa-apa sih di sini. Jadi kita juga nggak waktu. Tapi dari copy bagian ininya awalnya dulu ya guys teman-teman. Jadi untuk awalnya itu navigation doang. Kita copy terus kita implementasiin di sini. Ya. Wait. Ini bring to front. Dan untuk teman-teman jangan lupa kalau untuk kasus seperti ini yang dimana untuk bagian atasnya seperti ini atau bagian bawahnya seperti ini itu dia nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi kalau kita scrolling dia bakal tetap ada di situ. Jangan lupa untuk klik yang fix position when scrolling karena kalau enggak nanti dia bakal aneh. Nanti aku bakal kasih tahu gimana anehnya. Mungkin aku bakal buat gimana rutenya dulu. Untuk rutenya sebenarnya teman-teman senyaman teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa pakai vektor ini atau pen, teman-teman bisa pakai shape. Jadi kayak gini, terus nanti tinggal gabungin doang gitu. Cuman kalau aku pribadi aku lebih nyaman pakai pen. Jadi lebih simpel aja. Jadi aku mau buat dari friends bar ini kemana ya? Mungkin cepetan. Mungkin jangan itu dari sini aja deh. Dari sini kita muter aja jalannya. Kita mau ke gereja kali ya. Pisang doang. Ini. Buat. Agak sedikit upside. Oke. Sebenarnya bisa lewat sini sih langsung, cuma kita mau ribet aja sih. Fill, terus ganti warnanya. Terus aku mau buat ujung ini sama ujung ini itu tumpul. Jadi gimana caranya? Double klik, terus kita klik yang ini, dots yang ada di sini, kita klik shift, terus kita klik lagi dot yang ada di sini, shift-nya ditahan. Ini kita klik lagi ini. Jadi kita klik sudut-sudut yang mau kita tumpulin. Ini aku kasih 10, jadi dia bakal tumpul kayak gini.
Dan untuk ininya, iconnya aku copy aja. Sorry. Ini sebenarnya bukan kayak gini sih. Nanti aku perbaikin lagi. Jadi awalnya di sini dan nanti tujuan kita bakal di sini. Gitu. Dan juga usahain untuk teman-teman di sini kalau mau buat kasus yang seperti ini atau mengimplementasikan hal yang seperti ini itu jangan lupa detail gitu. Karena kalau nggak detail, smart animation yang kita aplikasiin juga bakal aneh. Tiba-tiba dia bisa kayak dari sini nih, dia jalannya nggak kayak gini. Tapi dia malah jalannya kayak gini. Bisa, itu bisa. Makanya aku bilang detail. Jadiin belokan yang ada di rute atau apapun itu yang mungkin sama pengimplementasiannya, jadiin track gitu lah. Jadi titik stop untuk ngasih instruksi ke smart animation yang bakal kita buat nanti gitu. Dari sini aku duplicate aja sih tinggal. Sebenarnya ini bukan start navigation sih, ada waktunya berarti karena aku udah kasih rutenya. Karena kalau start navigation doang itu aku ingat kesalahan juga sih di situ. Karena kalau start navigation itu rutenya belum ada gitu kan. Jadi kita mau masukin dulu namanya, tapi di kali ini aku udah nyiapin rute, berarti aku harus nyiapin waktu tempuh gitu. Jadi udah ada estimasinya. Ini juga harus di fix position when scrolling, biar dianya nggak jalan nggak gerak-gerak gitu. Ini, oke. Ini aku hapus dulu. Dan untuk teman-teman, ini jangan lupa di fix position when scrolling, karena kalau nggak dia bakal kayak gini. Saya bakal ngasih tahu. Terus 4, pas di scroll dia bakal gerak gitu. Nggak di scroll. Nah gitu, dia bakal gerak kalau kita nggak fix position. Jadi itu bakal salah juga di bagian UI-nya. Jadi aku mau fix position dulu, sama iconnya juga jangan lupa. Terus aku mana ini? Oke. Mungkin aku duplicate lagi. Terus aku pindahin dari sini, dia ke sini. Untuk frame selanjutnya, frame 32 yang awalnya dari situ aku pindahin ke sini. Sorry. Ini. Terus dari sini aku pindahin ke sini. Nah. Terus ini kan belokannya kayak gini nih, belokannya L. Kita nggak bisa langsung bawa ini langsung ke sini, nanti dia aja jadi kayak lompat gitu. Makanya harus ngikutin dari track atau route itu sendiri. Itu sendiri gitu. Terus ini aku duplicate baru sampai ke gerejanya. Nah, oke, udah selesai. Di sini sebenarnya waktunya juga harus diganti sih teman-teman. Mungkin aku ganti dulu. Aku ngejar waktu juga sih. Aku asal aja ya guys, teman-teman. Jadi maaf kalau seandainya nggak mirip dengan pengimplementasian di kehidupan nyatanya. Ini jadi 6. Jadi 20 kali. Terus ini udah sampai. Maaf ya, agak aneh sih sebenarnya. Enggak. Ini aku ganti sih tulisannya, jadi ini aku hapus. Aku copy karena dia udah sampai, jadi tulisannya bakal berubah juga. Jadi arrive. Ini tulisannya enggak. Copy. Oke, udah. Sekarang kita tinggal pakai prototype-nya. Di prototype ini aku tinggal tarik di sini, di sini. Karena kan setelah kita pencet start navigation dia bakal bergerak kan, bukan dari frame-nya yang kita pencet. Jadi tombol yang ini setelah kita pencet dia bakal ngarahin ke sini. Jadi untuk transisinya itu on click, navigate to, smart animate, dan ininya
is in and is out, sebenarnya ini sama aja apa yang dijelasin tadi sama Kak Via. Dan untuk ininya 800. Selanjutnya, itu dari frame selanjutnya ke frame ke-32, dari frame 31 ke frame 32, aku pakai after delay. Karena seperti yang aku bilang tadi, setelah aku klik, dia kan bakal secara otomatis nge-track jalan kita. Nah, aku mau ngebuat gimana si aplikasi ini nge-track jalan kita secara otomatis itu dengan menggunakan transisi after delay. Ini aku atur jadi 100 after delay-nya, dan untuk smart animation-nya 800 millisecond, nggak usah diganti. Dan untuk frame 32 ke frame ke-33 itu sama, after delay juga, aku ganti 100, dan ininya tetap, dan ininya is in and out, dan jangan lupa pakai smart animate ya. Untuk frame 33 ke frame 34 juga sama, jadi di after delay gini, ganti jadi 100, ininya udah. Nah, untuk yang terakhir ini, karena dia udah sampai, dan tulisannya itu udah jadi reset root. Jadi aku bakal bawa ini ke frame yang awal, yang ini, frame awal, on click, navigate to, is in and out, smart animate dengan 800. Jadi dia kayak frame akhir sama frame awal itu, transisi atau smart animation-nya itu sama. Cuman yang beda itu di antara si frame awal sama akhir aja. Untuk di antara frame awal sama akhir ini, bisa pakai transisi after delay. Mungkin langsung aja aku kasih lihat gitu. Jadi dia bakal kayak gini. Sampai. Terus kalau kita mencet reset root, dia bakal balik lagi ke situ. Gitu. Dan mungkin sebelum terakhir, maksud aku loncat tadi itu gimana? Contohnya dari sini nih. Dari sini. Aku malah taruh dia langsung di sini, aku nggak turunin dia di sini gitu. Dia bakal loncat. Sebenarnya ya kalau untuk iseng-iseng doang ya nggak apa-apa gitu. Tuh bakal loncat kayak gitu. Tapi ini kan kita niatnya buat UI UX kepada pengguna gitu kan, mobile. Nanti penggunanya bingung, kok tiba-tiba dari rute sini tiba-tiba ke sini. Emang di sini ada jalan atau gimana gitu. Jadinya make sure desain yang dibuat nggak cuma UI-nya doang, tapi UX-nya juga detail gitu. Memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. Mungkin itu aja sih dari aku tentang implementasi dari basic smart animation yang ada di Figma. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf juga kalau aku kecepatan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung aja taruh di kolom chat. Udah, mungkin aku kembaliin lagi ke Kak Gandhi. Terima kasih. Oke, terima kasih Taswiyah sudah nyampein prakteknya tadi, keren banget. Mungkin karena udah habis materinya ya, aku langsung aja mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan atau tadi kurang jelas, kecepatan mungkin boleh untuk ditanyakan langsung aja on mic atau bisa melalui dari pesan. Oke, boleh langsung aja teman-teman. Oke, kayaknya dari materi yang disampaikan tadi udah jelas banget ya. Oke, mantap-mantap. Kalau dari Kak Mem kayaknya udah jelas banget ya. Apa yang udah disampaikan sama pemateri kita kali ini. Oke, mungkin aku tunggu satu menit lagi deh. Mungkin ada masih memikirkan pertanyaannya.
Oke deh. Mungkin kalau misalkan kayaknya tadi materi udah jelas banget, atau mungkin teman-teman mungkin nanti mungkin pertanyaan nanti munculnya di akhir atau gimana, boleh banget untuk ditanyakan di grup global. Nah, mungkin karena kita udah di penghujung acara juga ya. Jadi apa ya, kayak supaya materi yang disampaikan tadi benar-benar dapat banget di kitanya. Nah, aku mengharapkan untuk semua teman-teman untuk apa yang mengerjakan sebuah assignment yang mana boleh langsung aja pada teman kita via untuk dijelaskan tentang assignment-nya. Oke. Jadi buat teman-teman yang hadir di UX Sharing Session part 2 hari ini, aku punya tugas nih buat kalian. Jadi tugasnya itu kalian diharuskan untuk buat desain prototype dari aplikasi atau website gitu, bebas terserah temanya mau apa, mau bikin kayak yang map tadi kayak yang dipraktekin Taswia boleh, atau e-commerce terserah pokoknya. Terus itu minimal 3 frame, mau lebih juga boleh. Syaratnya harus di desainnya itu harus ada unsur basic properties yang udah aku jelasin pas pemaparan materi tadi, yang fill, rotation, si scale tadi dan lain-lain. Nah, itu minimal 3 properties dalam desain itu. Jadi kalau di satu frame boleh sih kalian campur-campur, misalnya ada 2 properties atau 3 properties, asal frame-nya tetap minimal 3 dan properties-nya juga minimal 3. Ini deadline pengumpulannya tanggal 29 April jam 8 malam. Terus untuk link submission-nya bakal di-share di grup global nanti H-1 deadline. Terus untuk submission kalian ini nantinya bakal dibahas di day 2. Terus udah gitu aja sih. Jangan lupa buat teman-teman ya untuk kerjain tugasnya sebelum deadline. Itu aja sih untuk tugasnya. Mungkin kalau masih kurang jelas boleh ditanya di kolom chat atau langsung on mic aja. Nanti juga bakal ini di-share untuk detail tugasnya biar nggak lupa. Mungkin udah jelas ya. Oke, terima kasih Via udah dijelasin tadi tentang assignment-nya. Jadi untuk assignment tadi minimal ada 3 frame ya, boleh mobile atau web. Yang penting dalam penggunaan 3 frame tadi harus menggunakan at least minimal 3 basic tadi ya. Mungkin boleh langsung aja dibuat teman assignment-nya. Untuk desainnya bebas, kreatif teman-teman. Jadi ya insya Allah pasti banyak lah untuk ide-idenya. Jangan lupa untuk pengumpulan tadi tanggal 29 dan juga ada day 2-nya pada tanggal 30 pada jam yang sama, yaitu jam 2 siang kayak gini. Oke. Karena udah habis juga ya, aku ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Kami tunggu di day 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April nanti jam 2 sore. Tetap stay tune dan kerjakan assignment-nya. Akhir kata, wassalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat berbuka. Belum. Sudah azan.